Halo, perkenalkan nama saya Michael Christian Pramono. Saya adalah peserta bootcamp Golang Sunbird Code batch 77. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan final project saya yang berjudul Cost Hub API Aplikasi Manajemen Kos dan Apartemen. Apa itu Cost Hub? Cost Hub adalah sistem back-end untuk mengelola operasional properti seperti kos atau apartemen secara digital. Tujuannya untuk mempermudah admin dalam mendata kamar, melacak siapa saja penyewa, dan mencatat transaksi pembayaran bulanan. Fitur utama COSAP ada tiga, yaitu keamanan API menggunakan JSON Web Token, lalu pengelolaan otomatis, contohnya status kamar otomatis berubah menjadi terisi saat ada penyewa baru. Dan yang terakhir, yaitu database relasional yang kuat menggunakan PostgreSQL. Di sini adalah teknologi yang saya gunakan, yaitu antara lain bahasa pemrogramannya yaitu Golang, lalu web frameworknya yaitu Gin Konik, selanjutnya database utamanya saya menggunakan PostgreSQL, lalu untuk keamanannya saya menggunakan JSON Web Token dan juga Bcrypt. Selanjutnya deploymentnya saya menggunakan Railway, dan yang terakhir version control saya menggunakan Git and GitHub. Selanjutnya yaitu adalah skema database atau ERD. Berdasarkan syarat kelulusan, aplikasi ini telah menggunakan database relasional PostgreSQL dengan 4 tabel yang saling berelasi, yaitu tabel users untuk admin, tabel rooms untuk master, data kamar, tabel tenants untuk data penyewa, dan tabel payments untuk transaksi. Fitur utama yang saya kerjakan meliputi sistem autentikasi menggunakan JSON Web Token sehingga endpoint data kos aman dari akses publik. Lalu CRUD-nya master data kamar, dan yang terakhir pencatatan transaksi penyewa dan pembayaran yang menggunakan logika database transaction. Artinya ketika penyewa baru didaftarkan, status kamar akan otomatis berubah jadi tersedia menjadi terisi. Lalu selanjutnya yaitu struktur clean code and package. Project ini menggunakan prinsip pemisahan package untuk kerapihan kode. Controllers yang berisi logika bisnis utama seperti out, room, tenant, and payment. Lalu selanjutnya ada database, yaitu untuk mengkonfigurasi koneksi PostgreSQL dan auto migration table. Selanjutnya ada middleware, berisi middleware sebagai pelindung root menggunakan JSON Web Token. Selanjutnya ada models. Struktur ini menggunakan cetakan data untuk format JSON dan database. Dan terakhir yaitu ada file main.go. Ini untuk entry point aplikasi dan pengaturan routing. Lalu selanjutnya ada fungsi API. Di sini ada endpoint dan fungsinya. Yang pertama untuk autentikasi, yaitu untuk akses publik. Post API register untuk mendaftarkan admin baru. Post API login untuk mencocokkan data dan mengembalikan token JSON Web Token. Lalu yang kedua ada master data. Post API rooms untuk menambahkan kamar baru. Get API rooms untuk menampilkan seluruh kamar. Put API rooms.id mengupdate data, dan yang terakhir delete API rooms ID menghapus data kamar. Selanjutnya yang kali ini seluruh root-nya wajib menggunakan bearer token JWT. Antara lain ada tenants atau penyewa, post API tenants untuk menambah penyewa, seperti fitur pintar secara otomatis mengubah kolom status pada table rooms menjadi terisi menggunakan fitur database transaction. Lalu get API tenants
Ini untuk melihat daftar penyewa aktif. Selanjutnya ada payments atau pembayaran. Post API payments untuk mencatat transaksi pembayaran dari penyewa. Lalu yang terakhir get API payments untuk melihat rekapitulasi pembayaran cost. Dan kali ini saya akan mendemokan di Postman-nya. Pertama, kita akan melakukan register untuk membuat admin baru. Saya akan klik send dan muncul status 201 created yang artinya berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan login menggunakan akun tadi. Akan klik send. Lalu saat login berhasil, API akan mengembalikan sebuah token JSON Web Token yang ini. Token inilah yang akan kita gunakan untuk mengakses fitur lainnya. Saya akan copy token ini. Lalu selanjutnya, untuk fitur CRUD kamar, saya akan mencoba menambahkan kamar baru. Pada bagian authorization, saya akan memasukkan token bearer yang baru saja didapat tadi, lalu mengirim request. Saya klik send dan muncul hasilnya sukses, yaitu kamar baru berhasil dibuat. Selanjutnya, terakhir saya akan mendemokan transaksi. Saya akan menambahkan data penyewa baru dan memasukkannya ke kamar yang baru dibuat tadi. Saya akan klik send. Oh maaf, belum dimasukkan tokennya. Setelah masukkan token, klik send. Dan hasilnya, sekarang secara sistem otomatis kamar tersebut sekarang statusnya telah menjadi terisi, yaitu penyewa berhasil ditambahkan. Statusnya create, artinya sukses. Terima kasih. Kesimpulannya, Final Project CodeHub ini telah berhasil memenuhi seluruh kriteria Sunbird Code. API telah mampu menangani operasi database relasional yang kompleks dan dilindungi oleh autentikasi JWT dan berhasil dideploy secara publik menggunakan Railway. Sekian presentasi dan demo Final Project dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya tutup dan akhiri. Terima kasih.